Jawa Barat tumbuh kawasan investasi yang terintegrasi. Kita ingin industri-industri yang hari ini dibangun tahun depan sudah mulai bisa berproduksi, membangun investasi baru, mempertahankan industri yang ada. Seluruh rangkaian ini harus terkoneksi dalam sebuah kerangka berpikir, anggaran yang terstruktur, kemudian efisien dalam pengelolaannya, dan memiliki bobot outcome, output outcome dan benefit yang baik untuk kepentingan masyarakat. Kerangka dasar ini akan diletakkan dengan baik sehingga Jawa Barat nanti menjadi daerah yang memiliki kecukupan fiskal, efisien dalam belanja, tepat dalam melakukan pembangunan sesuai dengan prioritas kebutuhan dasar masyarakat Jawa Barat. Itu saja sebagai pengantar. Mudah-mudahan pada pertemuan malam hari ini kita bisa melakukan pembahasan secara komprehensif yang pada akhirnya apapun yang dilahirkan oleh kita memiliki dampak bagi kemajuan, kemakmuran masyarakat Jawa Barat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Demikian rapat paripurna DPRD hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga hal ini menjadi bagian dari amal soleh kita semua. Amin ya robbal alamin. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD hari ini. Halo, izin pimpinan interupsi sedikit, mohon maaf. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Izin pimpinan, sebagaimana kita tahu bahwa kita di sini sudah melalui banyak diskusi ke diskusi, banyak rapat ke rapat, banyak musyawarah ke musyawarah, termasuk dari paripurna ke paripurna. Diskusi rapat termasuk paripurna ini tentu adalah bagian dari pemerintah ini dalam menyelesaikan masalah-masalah. Namun sebagaimana kita tahu bahwa masalah-masalah tersebut adalah masalah-masalah yang telah lalu, masalah-masalah lama, masalah-masalah yang terprediksi jauh-jauh hari, sehingga bisa diselesaikan dengan berbagai banyak diskusi termasuk dalam permusyawaratan kali ini. Pertanyaan saya, bagaimana dengan permasalahan-permasalahan yang baru muncul, baru ada ketika pemerintah ini sedang melakukan musyawarah, baru ada bahkan ketika pemerintah ini mengeluarkan kebijakan. Banyak hal, permasalahan-permasalahan baru yang itu justru dikeluarkan dari kebijakan dari pemerintah. Tidak sedikit saya mencatat, khususnya kami di Komisi 5, 15 kebijakan pemerintah ini di dunia pendidikan. Ada dua hal yang paling memberatkan, terutama untuk mereka yang ada di swasta. Salah satunya yaitu kebijakan terkait masalah ijazah, dan kedua adalah terkait PAPS. Terkait masalah ijazah, sebagaimana kita tahu, hingga ujung mereka perwakilan sekolah swasta bertemu rapat dengan seluruhnya, termasuk diwakili oleh pimpinan DPRD yaitu Pak Haji Acep Jamaluddin. Termasuk ketika rapat PAPS hingga akhir dapat diterima oleh Ketua DPRD yaitu Pak Haji Buki. Namun apakah rekomendasi-rekomendasi mereka itu dapat memberikan warna? Jangankan merubah, memberikan warna saja tidak. Yang saya harapkan dari pembicaraan ini, andai kata pemerintah tetap pada keputusannya, tidak merubah itu, tolong bisa menerima mereka secara langsung. Tolong agar dapat menerima, mendengar keluhan mereka secara langsung. Jangankan untuk menyampaikan hal tersebut secara langsung, melalui kita saja mereka terbata-bata menyampaikan hal tersebut. Saya khawatir bahwa kami yang ada di DPRD provinsi ini dianggap tidak ada oleh mereka, karena jangankan untuk merubah keputusan, untuk membawa mereka terhadap pemberi kebijakan saja mereka tidak bisa. Untuk menyampaikan langsung terhadap pemberi kebijakan saja mereka tidak bisa. Sekali lagi saya mohon agar dapat diterima secara langsung. Untuk masalah keputusan PAPS, bahkan mereka sampai mengajukan gugatan ke PT UN. Saya yakin
Gugatan ke PT UN itu bisa mencerminkan keburukan pemerintah secara moralitas, karena tidak bisa menjembatani antara kebijakan mereka dengan masyarakat yang ada di dalam pemerintahan ini. Saya nggak yakin teman-teman yang ada di ruangan ini telah menjadi sosok jester atau sosok yang bisa baik-baik saja ketika menyampaikan apapun terhadap penguasa. Saya ingat dahulu pimpinan, sosok orang yang tidak mau dipanggil dirinya, yaitu ada Syekh Siti Jenar maupun ada Al-Halaj dengan anak Al-Haq atau Kaula Manunggaling Gusti dengan keseriusannya. Maka pada hari ini di tengah kelakarnya kita bisa lihat bahwa kemarin Pak Gubernur tidak mau dipanggil gubernur, ingin dipanggil raja ketika ada kelakar, tidak ingin mengobrolkan anggaran bersama teman-teman di DPRD. Maka pada kali ini di tengah kelakar berikut keseriusan, kita yang ada di sini bukanlah anggota DPRD, tapi para waliullah yang akan selalu ada membisiki para raja. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan untuk beberapa hal silakan nanti dirumuskan di komisi untuk kemudian diserahkan kepada kami, kepada pimpinan, dan kemudian nanti akan kami serahkan kepada eksekutif. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat DPRD hari ini kami tutup. Instruksi pimpinan. Sedikit mungkin pimpinan sebentar. Teddy Rusmawan, fraksi PKS, ingin menitipkan kepada Pak Gubernur terkait dengan proses hukum. Sebentar Pak, saya cabut dulu ketuknya ya. Ya. Ya, silakan. Ya. Teddy Rusmawan, fraksi PKS, ingin menyampaikan terkait dengan proses hukum SMA 1 Bandung. Mohon untuk betul-betul dikawal, karena ini aset yang sudah kita miliki dan khawatir SMA yang lain mengalami hal yang sama. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, setuju. Kita satu dapil Pak. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD hari ini kami tutup. Jihan Fahira makan bihun, silahkan bergembira, hatur nuhun.